وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Ikhwatul iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu dimanapun antum berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali Allah memberikan kita kesempatan untuk bermajelis ilmu, majelis yang semoga akan menjadikan hidup kita berkah. Kita berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah. Ikhwatul iman, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Ini adalah pertemuan kedua. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian tentang amalan-amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari semalam. Apa yang dilakukan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Pembahasan ini semoga akan menjadikan kita semakin cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin semangat untuk meneladani sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa menggapai cinta Allah subhanahu wa ta'ala dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ikhwatul iman, pada pertemuan yang pertama kemarin kita sudah membahas secara global tentang apa itu sunnah, tentang bagaimana semangat para ulama salaf di dalam mengamalkan sunnah, dan apa manfaat atau faidah yang bisa didapatkan oleh seorang hamba di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah mulai pertemuan kita pada hari ini dan selanjutnya kita akan mengupas sedikit demi sedikit, satu demi satu tentang apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sehari semalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa memahaminya serta bisa mengamalkannya insyaallah. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, ada satu faidah yang sangat indah yang disebutkan oleh penulis kitab Al-Minah Al-Aliyah fi Bayani As-Sunan An-Nabawiyah, di mana beliau mengatakan, ini diantara wasiat beliau kepada kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya. Beliau mengatakan, la tada' sunnatan minas sunan illa waqad kana laka minha nasib. Jadi jangan sampai kita setelah mengetahui sebuah sunnah kemudian kita meninggalkannya. Kita harus berusaha untuk menjadikan sunnah-sunnah yang kita ketahui ada andil untuk kita melaksanakannya. Walau limarratin wahidah, meskipun satu kali saja. Artinya ketika kita sudah mempelajari tentang apa yang diteladankan oleh Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai itu hanya sebagai wacana saja, sebagai pengetahuan saja, tapi kita berusaha untuk mengamalkannya meskipun mungkin hanya sekali saja. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pernah mengatakan, "I'lam annahu yanbaghi liman balaghahu syai'un min fadailil a'mal an ya'mala bihi walau marratan wahidah." Ketahuilah, bagi orang yang telah mengetahui sebagian dari fadail a'mal, amalan-amalan yang memiliki nilai utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seyogyanya dia berusaha untuk mengamalkannya meski hanya sekali saja. Kenapa? Liyakuna min ahlihi, agar dia termasuk orang-orang yang ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pelakunya. Wala yanbaghi an yatrukahu mutlaqan, dan jangan sampai seseorang itu meninggalkannya sama sekali. Selama hidup tidak pernah melakukan sunnah tersebut padahal dia sudah mengetahuinya. Ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah sesuatu tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, yang sunnah ini jangan sampai kita meninggalkannya meskipun hanya sekali. Ikhwatul iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu dimanapun antum berada, ada beberapa bab yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab ini. Bab yang pertama yang akan kita bahas insyaallah adalah tentang as-sunan al-mauqutah. Jadi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan waktu. Kata penulis, naqsudu bis sunan al-mauqutah, yang kita maksudkan dengan sunnah-sunnah yang berhubungan dengan waktu, hiya sunan al-muaqqatah bi awqatin muayyanah fil yawmi wal lailah,
yaitu sunnah-sunnah yang memang ada waktu-waktunya dalam sehari semalam yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qassamtuha ila sab'ati awqat, dan penulis hafizahullahu taala membaginya menjadi 7 waktu. 7 waktu, di waktu-waktu tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sunnah-sunnah beliau. Apa 7 waktu tersebut? Ma qablal fajri, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum fajar, wa waqtul fajri, ketika waktu fajar, wa waqtud duha, ketika waktu duha, wa waqtu zuhur, ketika waktu zuhur, wa waqtul asr, ketika waktu asr, wa waqtul maghrib, ketika waktu maghrib, wa waqtul isya, dan ketika waktu isya. Waktu ma qablal fajar. Insyaallah pada hari ini kita fokuskan untuk poin yang pertama, yaitu sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau contohkan kepada kita sebagai umat beliau sebelum terbitnya fajar. Wa hadha huwa al-waqtu al-awwal bi'tibari al-istiqadh min an-nawm. Fa inna an-nusus dallat ala iddati a'malin kana yaf'aluha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabla al-fajr. Waktu ini adalah waktu di mana seseorang itu baru pertama kali bangun dari tidur. Jadi insyaallah kita akan mempelajari tentang apa saja yang diajarkan, dicontohkan, diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Dan banyak sekali nas-nas atau dalil-dalil yang menjelaskan, yang sampai kepada kita tentang apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum fajar. Yang pertama, al-istiqadh minan naum wa ma yaqibuhu min a'mal kana yaf'aluha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam pembahasan ini ada 2 bagian. Bagian yang pertama adalah ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur dan apa yang dilakukan oleh beliau setelah beliau bangun dari tidur. Yang pertama, kata penulis hafizahullah, yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau bangun tidur adalah yashusufahu bis-siwak, ay yudallikuhu bis-siwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur, apa yang beliau lakukan? Yang pertama kali beliau lakukan adalah bersiwak. Masya Allah, mungkin kalau kita sekarang ini adalah dengan gosok gigi ya. Jadi bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Islam itu sangat mengajarkan tentang kebersihan, sangat mengajarkan tentang kesucian. Kita tahu ketika kita tidur kemudian kita bangun itu terkadang ya keluar bau-bau yang tidak sedap, apalagi ada di antara kita yang mungkin ketika tidur ada yang keluar dari mulut kita. Nah, pertama kali yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan bersiwak. Dan bersiwak ini ikhwatal iman hafizani wa hafizakumullah, tentu nanti mungkin kita bisa membandingkan ya antara siwak dengan sikat gigi, karena bagaimanapun juga sunnah yang lebih utama kalau seandainya kita bisa melakukan adalah dengan siwak, karena ada hal-hal yang bisa dilakukan dengan siwak yang tidak bisa dilakukan dengan sikat gigi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di antara, kata para ulama, di antara sunnah muakkadah, di antara sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini pengajaran Islam tentang kebersihan adalah tentang bersiwak. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemana-mana membawa siwak. Beda dengan kita ya, kalau kita itu kemana-mana membawa HP. Bangun tidur Rasulullah bersiwak. Banyak di antara kita bangun tidur yang dicari adalah HP. Nah, ini kita berusaha untuk mengenal kembali dan mengingatkan, saling mengingatkan tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga memberi motivasi kepada kita semua untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini didasarkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Dia pernah mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bis-siwak. Bahwasanya Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur malam, maka yang pertama kali beliau lakukan adalah menggosok mulut beliau dengan siwak. Wali Muslimin fi riwayah, dalam sebuah riwayat
Imam Muslim rahimahullahu taala, Hudzaifah menyebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama liyatahajjad yashusufahu bisiwak. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur untuk sholat tahajud, maka sebelum beliau sholat tahajud, maka beliau akan menggosok gigi atau menggosok mulut terlebih dahulu. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini mungkin sebagian kita menganggapnya sesuatu yang remeh. Akan tetapi kalau kita meneliti dan membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang siwak, ini adalah perkara yang tidak seharusnya diremehkan. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat menekankan. Bahkan sampai-sampai Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabat, sepertinya saya sudah sering kali, terlalu banyak mungkin mengingatkan kalian tentang siwak. Sampai-sampai di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah." Seandainya aku tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan umatku, memerintahkan mereka untuk selalu bersiwak sebelum sholat. Jadi kalau kita gosok gigi kan paling ya bangun tidur, kemudian nanti mau tidur lagi, ya 2 kali, 3 kali. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini berarti berapa kali? 5 kali. Setiap kali beliau mau sholat, beliau bersiwak terlebih dahulu. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Seandainya tidak akan memberatkan umatku, saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak wudu. Masya Allah. Jadi sebelum wudu bersiwak, sebelum sholat bersiwak. Dan siwak ini adalah salah satu di antara kebiasaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau cintai. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah ditanya oleh Shuraih bin Hani. Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha bi ayyi syai'in yabda'u an-nabiyya idza dakhala baitahu. Shuraih bin Hani rahimahullah pernah bertanya kepada Aisyah tentang apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk rumah. Qalat bis-siwak. Rasulullah bersabda, yang pertama Aisyah berkata, yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah ketika masuk rumah adalah dengan siwak. Jadi Masya Allah, kemana-mana beliau membawa siwak. Ketika ada kesempatan untuk bersiwak, beliau bersiwak. Dan ini adalah ajaran yang sangat agung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu, ikhwatal iman hafizani wa hafizakumullah, kalau kita bertanya apakah siwak ini bisa diwakili dengan gosok gigi, pakai pasta gigi, insya Allah mudah-mudahan, dan ini diantara yang dijelaskan oleh para ulama, bisa mewakili. Meskipun sebagian ulama juga mengatakan kita berusaha untuk melakukan yang afdol. Paling tidak, ya meskipun tidak bisa merutinkan, di sebagian kegiatan kita, sekali dalam seumur hidup lah mungkin, sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis dan dijelaskan juga oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sudah mengetahui tentang betapa agungnya sunnah siwak, kita bersiwak, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan siwak itu dengan kayu dari Al-Arab, di Arab sana. Meskipun para ulama juga mengatakan tidak harus dengan kayu itu, bisa jadi dengan kayu yang lain, selama bisa membersihkan dan tidak berbahaya untuk diri kita, untuk mulut kita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersiwak dengan tangan beliau ketika beliau mungkin tidak mendapatkan siwak. Saat itu beliau bersiwak dengan jari beliau. Artinya siwak ini adalah satu sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak sekali hadis-hadis yang memotivasi kita untuk melakukannya. Maka dari itu, ya kita berusaha untuk mengamalkan sunnah ini sebisa yang kita lakukan. Kalau kita berniat mengganti siwak ini dengan pasta gigi, misalnya kita niatkan untuk mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita juga akan mendapatkan keutamaan dari bersiwak ini. Meskipun ya itu tadi, apa yang dilakukan dengan siwak itu ya tidak seperti seseorang itu melakukan dengan pasta gigi. Seperti tadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya mau masuk rumah,
Itu dengan dimulai dengan siwak. Kalau kita mau memulai dengan sikat gigi kan susah, harus ada harus ada sikatnya, harus ada pasta giginya, odolnya, harus ada airnya dan seterusnya. Tetapi kalau siwak langsung bisa digunakan. Nah, ini ikhwatal iman hafizani wa hafizakumullah. Hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita tentang al-hatsu wa targhib fi isti'mali siwak. Adanya anjuran yang sangat tinggi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menggunakan siwak. Sebagaimana di dalam hadis ini juga ada penjelasan bahwasanya terkadang suatu amalan itu dianggap remeh oleh seseorang, ternyata amalan itu punya nilai ibadah dan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah siwak ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-siwaku matharatun lil fam, mardhatun lirrabb." Bahwasanya siwak ini fungsinya apa? Di antara fungsinya adalah bisa membersihkan mulut kita dan bisa membuat ridha Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan bersiwak. Makanya ikhwatal iman hafizani wa hafizakumullah, kalau kita dapat hadiah siwak, ya jangan dibuang atau dikasihkan lagi. Kita coba untuk menggunakannya. Meskipun mungkin kita tidak bisa sering seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak kita pernah memakainya. Dan ikhwatul iman hafizani wa hafizakumullah, kata para ulama, di antaranya disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, para ulama sepakat hukum siwak itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, karena banyaknya hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya, yang menjelaskan tentang anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat membiasakan bersiwak. Maka dari itu, ini diantara amalan-amalan yang sebenarnya ringan dan diremehkan oleh banyak orang, tapi ternyata memiliki pahala yang sangat besar, bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kita itu meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Karena perbuatan baik tersebut meskipun kecil ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata penulis hafizahullahu taala, di antara yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah bangun tidur adalah yaqulu dzikral warid indal istiqadz minan naum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa, satu zikir yang beliau ucapkan ketika beliau baru bangun dari tidur. Wa huwa ma jaa fi sahih al-Bukhari min hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanam qala bismikallahumma amutu ahya." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak tidur, maka beliau akan berdoa. Apa doanya? Bismikallahumma amutu ahya. Ini insyaallah nanti akan kita bahas pada waktunya. Karena fokus kita sekarang ini adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah bangun tidur. Wa idza staiqadha min manamihi, dan apabila Rasulullah alaihi salatu wassalam bangun dari tidurnya, qala, maka beliau bersabda, beliau berzikir. Dan insyaallah ini zikir yang sudah ya kita hafal bersama, meskipun terkadang banyak di antara kita itu lupa. Kenapa lupa? Ya bisa jadi ada di antara teman-teman yang lupa karena ketika bangun tidur yang dicari adalah HP. Bukannya zikir dulu, malah fokusnya nyari HP, pengen baca pesan dan seterusnya. Maka ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang pertama kali diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur sebagai bentuk syukur karena Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan hidup lagi. Apa yang diajarkan oleh Nabi? Beliau bersabda, "Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur." Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah
mewafatkan kami atau mematikan kami. Karena tidur itu sebenarnya adalah akhul maut, saudaranya mati. Ketika kita tidur, kita tuh tidak bisa melakukan apa-apa, kita tidak faham, dan kita kalau di apa-apain ya kita bisa jadi tidak akan merasakan seperti mati. Dan betapa banyak orang-orang yang ketika tidur ternyata dia tidak bangun lagi. Ketika kita bangun tidur, subhanallah, berarti Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesempatan hidup sekali lagi, kesempatan untuk bertobat kepada Allah, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali kita lakukan ketika kita membuka mata kita adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita kepadanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Nah, ikhwatal iman, hafizani wa hafizakumullah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ingin mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini seharusnya kita tidak terlepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan zikir yang pertama kali beliau ajarkan ketika kita bangun tidur adalah doa ini. Karena ikhwatal iman, kita hidup itu nanti kan akan bertemu dengan banyak godaan, akan bertemu dengan banyak setan, baik setan jin maupun setan manusia. Dan zikir inilah yang akan menjadi benteng kita. Jadi di samping doa ini atau zikir ini merupakan bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga merupakan benteng kita yang akan menjadi benteng dari segala macam godaan-godaan setan yang terkutuk. Karena pada hakikatnya setan itu akan selalu berusaha untuk nongkrong di hati kita. Disebutkan di dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya asyaitonu jathimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu selalu berusaha untuk nongkrong, dekam, berdiam di mana? Ala qalbi ibni Adam, di hati kita, di hati anak Adam. Fa idza dzakarallaha khanas. Ketika hamba tersebut berzikir kepada Allah, maka setan itu akan pergi. Wa idza ghafala waswas. Tapi ketika seseorang itu lalai, maka setan itu akan berusaha untuk waswas, berusaha untuk menggoda, berusaha untuk melancarkan bisikan-bisikan kesesatan. Jadi zikir ini memang untuk menghindarkan kita dari setan. Dan setan itu selalu berusaha untuk mencari celah kapan kita lalai. Maka dari itu Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk terus-menerus mengisi aktivitas-aktivitas ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah mengatakan az-zikru lil qalbi kal ma'i lis samak. Bahwasanya zikir bagi hati kita itu seperti air bagi ikan. Bagaimana kondisi ikan ketika dijauhkan dari air? Kita punya ikan di kolam, kemudian kita keluarkan, kita masukkan, kita taruh di tanah. Apa yang akan terjadi? Mungkin dia masih hidup, tapi lama-kelamaan dia akan sakit sampai kemudian dia akan mati. Maka demikian juga dengan kondisi hati kita ketika dijauhkan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama-lama akan sakit, lama-lama akan akut, lama-lama akan mati. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu berzikir kepada Allah dalam segala kondisi beliau. Dalam segala kondisi beliau selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir inilah yang akan menyelamatkan kita ikhwatal iman, hafizani wa hafizakumullah. Dan zikir ini pula yang akan menjadikan hati kita tenang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman itu hati-hati mereka akan tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ini akan menjadi tenang. Dan ini ikhwatul iman merupakan bagian dari ketakwaan kita. Ketika kita bangun tidur,
diawali dengan zikir, ketika kita berusaha untuk menyelingi atau menjadikan aktivitas kita tidak jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari ketakwaan kita kepada Allah. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau mendefinisikan takwa, beliau mengatakan takwa itu adalah an yuta'a fala yu'sa. Bertakwa kepada Allah itu artinya kita berusaha untuk selalu taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Wa an yuzkara fala yunsa. Di antara definisi takwa adalah ketika seseorang selalu ingat dan selalu berzikir kepada Allah dan tidak melupakan Allah. Wa an yushkara fala yukfar, dan ketika seorang hamba selalu berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengkufurinya. Ini adalah pelajaran yang sangat penting dan sangat berharga. Dari mulai kita bangun tidur, kita langsung ingat Allah. Kita langsung berusaha mendekat kepada Allah. Kita langsung membentengi diri kita dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Ikhwatal iman, hafizani wa hafizakumullah. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mengupas lebih banyak lagi terkait dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di sehari semalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.